Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. oke. Nah, hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berjumpa di dunia maya dalam rangka mata kuliah instrumen dental equipment. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau kita dapat merasakan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini ya. Nah, jadi hari ini guys kita akan membahas tang gigi susu ya. Tang gigi susu pasti kita harus tahu bentuk dan kegunaannya ya. Berbeda antara tang gigi permanen dan tang gigi susu. Nah, salah satu contoh perbedaan tang gigi susu dan gigi permanen apa? Salah satu contoh deh. Bentuknya, Pak. Ya, bentuknya apa? Kalau gigi susu kecil dan gigi tang permanen besar, Pak. Oke, ya. Itu aja dulu yang kita harus bisa bedakan. Sehingga ketika kita mengambil tang itu kita tidak salah. Bahwa tang gigi susu itu lebih kecil dibandingkan dengan tang gigi permanen. Nah, itu dulu yang harus kita bisa bedakan, ya. Kemudian baru nanti kita bedakan tang gigi susu itu apa yang membedakan tang mahkota sama tang akar. Tang gigi depan sama tang gigi belakang, ya. Tang gigi atas dengan tang gigi bawah. Fungsi tang ini untuk apa sebenarnya? Mencabut gigi, Pak. Pencabut gigi, ya. Jadi kita mencabut gigi perlu alat bantu yang namanya tang pencabutan. Beda kalau kita nyabut ubi, ya. Kalau nyabut ubi bisa aja langsung pakai tangan. Kalau cabut gigi jangan pakai tangan ya. Nanti pasiennya juga teriak. Ya, walaupun gigi susu, ya, walaupun udah goyang. Walaupun giginya udah mobility itu tidak bisa langsung dicabut dengan tangan ya. Perlu kita alat bantu tang pencabutan gigi susu. Dengan bantuan juga kloretil ya, topikal anestesi. Ada berapa jumlah tang gigi susu ini ya? Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, ini saya bawa tangnya. Nanti akan saya tampilkan di layar ya. Ada 8 tang ya. 8 tang gigi susu yang harus kita kenali, yang harus kita bisa bedakan tang satu dengan tang yang lain. Kita akan masuk dulu di gigi depan ya. Kita masuk dulu ke gigi depan, rahang atas supaya runut. Nah, ini kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini tang mahkota ya. Tang mahkota gigi anterior rahang atas susun. Ya. Kenapa ini dibilang tang mahkota? Karena ujung bignya itu tidak bertemu. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kalian harus tahu dulu bagian-bagian tang ya. Big udah tahu big? Ujungnya, Pak. Belum, Pak. Big itu ini adalah namanya big atau paruh. Ya. Kemudian handle yang kita pegang nih. Nih, handle ini tempat bagian tang yang kita pegang. Ya, jadi handle dan big. Nah, jadi kenapa ini mahkota? Karena bignya itu tidak bertemu. Ya. Supaya mahkota bisa dipegang.
Kemudian kenapa ini rahang atas? Ya, karena bentuknya itu lurus dari handle sampai paruh itu lurus, ya, maka ini disebut tang rahang atas, ya. Nah, jadi ada yang bisa memberikan kesimpulan bagaimana ciri-ciri tang mahkota anterior rahang atas gigi susu? Izin menjawab, Bapak. Ya, boleh, silakan Karina. Ciri-ciri dari tang mahkota rahang atas yang pertama, ujung atau paruhnya tidak bertemu. Oke. Yang kedua, bentuknya lurus dari handle sampai dengan paruhnya. Oke, good ya. Oke. Kemudian kita masuk ke ini. Nah, ini tangnya ya. Dia lurus juga, tapi paruhnya bertemu. Nah, tang apa namanya ini? Ada yang bisa jawab? Itu akar gigi, Pak. Yang bisa bicara bahasa lengkapnya. Jadi betul ya untuk akar ini. Tapi kalau nama tangnya apa dengan lengkap? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Dinda ya. Tang sisa akar rahang atas, Pak. Jadi namanya adalah tang, ya, tang radix anterior rahang atas gigi susu. Kemudian tang ketiga, ya, nih guys, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Nah, ini ciri-cirinya, handle sampai ke beaknya itu berbentuk huruf S. Kalau tadi lurus ya, kali ini berbentuk huruf S. Kemudian paruhnya, nih paruhnya itu tidak bertemu. Paruhnya tidak bertemu. Nah, ini merupakan tang gigi depan juga ya. Nah, tapi ini tang untuk mencabut gigi Posterior, Pak. posterior. Ada lagi? Kalau posterior tadi bukan bagian dari gigi depan ya, yang saya bilang ini bagian dari gigi depan. Dia untuk Anterior, Pak. ya anterior depan artinya. Ini tadi ya anterior. Oke, tadi belum spesifik ya, tadi anteriornya apa? Nah, anteriornya ini yang pertama tadi ini adalah anterior gigi incisipus ya. Incisipus 1, incisipus 2. Nah, ini kita pakainya ini yang lurus ya, lurus dia. Kemudian mahkota beaknya tidak ketemu. Nah, kemudian ini dia bentuknya huruf seperti S. Dia anterior juga, tapi lebih spesifik gigi apa? Caninus, Pak. Caninus, ya betul. Caninus, Pak. Iya. Oke, nah kalau yang lurus tadi ini kita bisa bedakan ya. Nih, ya. Ini ya, kita bisa bedakan ya. Dia sama-sama anterior, tapi yang satu lurus, yang satu menyerupai huruf S. Ada lengkungannya. Nah, yang atas ini tang gigi caninus, yang bawah itu tang gigi incisipus 1 dan incisipus 2. Ini kedua-duanya mahkota karena ya, karena paruhnya tidak bertemu. Paruhnya tidak bertemu ya. Oke, sampai di sini paham ya ketiga tang tadi ya. Nah, yang ini ya, yang tadi ya tang radix ini. Nah, ini untuk mencabut sisa akar baik di incisipus 1, incisipus 2 dan caninus. Kalau caninus itu cuma ada tang mahkota yang khusus ya. Kalau radixnya sama. Oke, itu gigi depan ya. Ada 3 berarti ya, termasuklah mahkota dan radix tadi. Kemudian kita masuk ke posterior rahang atas. Ya, posterior rahang atas ini ada 2
tang tang gigi susunya ya. Nah, pertama ini ya. Oke. Nah, ini saya sebutkan ciri-cirinya ya. Tang ini ciri-cirinya dia berbentuk bayonet. Ya, berbentuk bayonet. Artinya bayonet itu ada lengkungannya ya. Kemudian tapi handle-nya tetap lurus ya, handle lurus, cuman paruhnya bukan apanya ya, kepalanya ya itu melengkung. Dan kemudian kalau kita lihat paruhnya ya, paruhnya ini dia ada lekukan ya, lekukan kayak apa ya, kayak cengkraman ya di sini nih. Kalau kalian lihat kelihatan nggak ya, di sini ada lekukannya di ujung paruhnya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kalau yang tadi nggak ada paruhnya, tidak ada lekukan. Kalau ini ada lekukan. Nah, inilah yang dinamakan tang mahkota gigi posterior rahang atas gigi susu. Ya, tang mahkota gigi posterior rahang atas susu. Kenapa rahang atas? Karena dia lurus, handle-nya lurus. Kenapa dia mahkota? Beak-nya tidak bertemu. Ya, kenapa dia posterior? Berbentuk bayonet dan ada ujungnya lekukan. Di beak-nya itu ada lekukan. Nah, kemudian tang posterior rahang atas gigi susu yang terakhir itu adalah ini. Ya, tang radix. Tang radix anterior rahang atas gigi susu. Nah, sama seperti yang tang mahkota ya. Dia bentuknya sama ya, bentuk bayonet. Bentuk bayonet, cuman membedakan itu pada paruhnya. Kalau yang radix itu tertutup, bertemu paruhnya. Dan juga dia nggak ada lekukan di ujungnya. Tidak ada lekukan. Bertemu tidak ada lekukan. Nah, inilah namanya tang radix anterior rahang atas anterior, tang radix gigi posterior rahang atas gigi susu ya. Ini untuk gigi posterior. Oke, ada pertanyaan untuk gigi susu rahang atas. Jadi ada 5 ya untuk rahang atas. Gimana? Sulit nggak penjelasan Bapak ya? Nggak ya? Ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan belum? Sebelum kita lanjut ke rahang bawah. Oke ya, kalau belum saya evaluasi sedikit ya. Vika Dharma Putri. Nah, ini Bapak sedang menunjukkan tang. Coba kamu sebutkan ciri-ciri dan namanya ya. Nah, ini kelihatan seperti ini, kemudian saya miringkan seperti ini. Kemudian paruhnya seperti ini. Ya, paruhnya tidak bertemu ya. Oke. Apa ciri-ciri tang ini dan fungsi nama tangnya? Bentuknya ya dari handle sampai ke beak itu membentuk huruf S. Seperti huruf S. Ya. Kemudian paruhnya itu tidak bertemu dan tidak ada lekukan di paruhnya. Tidak ada lekukan di paruhnya. Namanya tang apa ini? Tang rahang atas radix gigi susu, Pak. Tang rahang atas radix gigi susu, bagus sekali ya. Oke.
Nah, kita sepakati ya supaya nggak beragam cara menyebutkannya. Kita sebutkan dulu ini ya, nama tang ya. Ya, kita sebutin dulu ini kan tang. Kemudian kita sebutkan. Nah, kemudian kita sebutkan untuk rahang apa dia, atas atau bawah ya. Jadi tang rahang atas. Kemudian gigi apa dia? Gigi anterior kah atau gigi posterior? Posterior berarti tang mahkota gigi anterior ya, caninus. Nah, kalian mau lengkapin ya, bagusnya lengkapin. Atau tang, kalau ini ya, tang mahkota gigi tang mahkota, oh bukan, giginya jangan dulu sebutin ya. Tang mahkota caninus, rahang atas gigi susu ya. Terakhir gigi susu. Tang mahkota caninus, rahang atas gigi susu ya. Kita sepakat cara nyebutkan itu ya, supaya nanti nggak beragam. Oke, bagus sekali. Kemudian saya satu lagi deh, saya mau evaluasi. Yuliana deh. Oke, Yuliana. Iya, Pak. Oke, yuk. Ini saya lihatkan tangnya ya. Nih. Oke, ini paruhnya. Paruhnya ada lekukan ya. Nah, apa nama tangnya nih? Tang posterior rahang atas, Pak. Tang posterior orang atas gigi mahkota atau radix? Mahkota, Pak. Mahkota. Oke, bagus sekali ya. Kenapa dia mahkota? Karena pada paruhnya ada lekukan tadi, Pak. Oke, terus apa lagi? Kenapa dia mahkota? Yang hand spindle-nya berbentuk bayonet atau ada lekukan juga, Pak. Bayonet itu artinya dia mengindikasikan gigi posterior. Yang saya tanya, kenapa mahkota? Dan kamu udah benar ya, satu itu yang ada paruhnya ada lekukan. Tuh. Ya, Karena paruhnya bertemu, Pak. karena paruhnya Bertemu, Pak. bertemu. Kalau mahkota bertemu? Tidak bertemu, Pak. Tidak bertemu ya. Kalau posisinya ini kan terbuka ya. Kalau kita tutup gini dia nggak bertemu. Ya, ini mahkota. Beda dengan radix ya. Nih kita buka ya. Kemudian kita tutup. Nah, dia bertemu. Ujungnya bertemu. Ya, itu membedakan dia mahkota dan radix. Membedakan di anterior sama posterior. Kalau posterior berbentuk bayonet, kalau anterior lurus ya. Oke, good. Kita lanjut ke tang gigi susu rahang bawah. Nah, tentu tang gigi susu rahang bawah ini ada mahkota dan ada juga radix ya. Ada tang rahang bawah anterior dan ada tang rahang bawah posterior. Oke. Ya, kita masuk ya. Nah, ini tangnya, ciri-cirinya ya, handle sampai ke paruh itu membentuk sudut 45 derajat. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya paruhnya tidak bertemu. Paruhnya tidak bertemu. Dan di ujung paruhnya ini tidak ada lekukan. Tang apa namanya ini? Untuk mahkota, Pak. Mahkota gigi anterior rahang bawah, Pak. Oke, bagus sekali ya. Pas ya, tang mahkota ya, tang mahkota anterior rahang bawah gigi susu ya. Kenapa mahkota? Karena bignya tidak bertemu.
ya. Kenapa dia anterior? Ya, karena di ujung beaknya ini tidak ada lekukannya, ya, tidak ada lekukan di ujung beaknya ini. Nah, oke ya, udah paham ya. Kemudian kita masuk ke tang berikutnya. Nih, tang berikutnya. Nah, ini ciri-cirinya dia sama ya. Bentuknya paruhnya ke bawah membentuk 45 derajat. Kemudian beaknya tidak bertemu, ketika ditutup tidak bertemu. Dan di ujung beaknya itu ada lekukan. Nah, tang apakah ini? Tang mahkota posterior rahang bawah gigi susu, Pak. Oke, bagus sekali ya Nomawati. Nice. Nah, jadi ini untuk posterior. Kenapa posterior? Karena beaknya itu ada lekukan. Ya. Nama mahkota karena paruhnya tidak bertemu. Oke, ya, kenapa rahang bawah? Sama seperti yang tadi, yaitu beaknya membentuk sudut 45 derajat ke bawah ya. Beda dengan gigi atas. Kalau gigi bawah, tangnya itu beaknya menghadap ke bawah. Nah, kemudian ini ciri-cirinya ya saya sebutkan. Ini ada sama ciri-cirinya, beaknya itu menghadap ke bawah 45 derajat ya. Kemudian di ujung beaknya ya, di ujung beaknya ini bertemu. Beaknya bertemu kalau ditutup. Beaknya bertemu kalau ditutup. Nah, tang apa ini? Tang radix, Anterior. Ya. Tang radix anterior bawah bawah Iya. Tang radix ya, anterior, posterior, rahang bawah, gigi susu. Ya. Kalau tang radix rahang bawah ini untuk mencabut anterior dan posterior. Kalau untuk radix ya, tidak ada bedanya kalau radix. Ya, maka tang radix anterior, posterior, rahang bawah, gigi susu. Ya. Nih. Jadi kalau untuk rahang bawah, radixnya tidak Bedakan, Pak. tidak dibedakan. Ya. Tapi kalau rahang atas itu dibedakan untuk radix anterior dan radix posterior. Oke guys. Nah, untuk rahang bawah ini apakah ada pertanyaan? Untuk rahang bawah ini cuma 3 ya, jadi lebih sedikit dan lebih mudah diingat. Oke ya, sebelum kita lanjut, coba saya evaluasi sedikit ya. Nah, nih. Bapak. Iya, Maaf Pak, izin bertanya Pak. boleh, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Apakah setiap orang itu punya cara memegang masing-masing atau sama cara memegangnya Pak? Terima Oke, kasih Pak. bagus sekali ya. Oke, kita sudah membahas nama, ciri-ciri dan fungsinya ya. Nah, kemudian kita masuk ke cara memegang seperti pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Hanifah. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, pencabutan ini kita perlu kekuatan nggak? Perlu Pak. Perlu ya, beda dengan kita melakukan preparasi kavitas, beda kita melakukan ekstavasi ya. Kalau
pencabutan, ekstraksi ini kita membutuhkan tenaga, sehingga teknik memegang yang kita gunakan adalah teknik yang membutuhkan kekuatan. Pens grab. Pal and thumb. Palm and thumb grab, ya. Kalau pens grab itu kita nggak butuh kekuatan, tapi kita butuh kehati-hatian, ketelitian. Ya, contohnya kita preparasi, ya kita preparasi kapitas, kita megang handpiece, ya kontra angel handpiece-nya itu dengan pens grab. Tapi kalau pencabutan itu kita makainya palm and thumb grabs. Ya contohnya nih saya mau mencabut mahkota anterior rahang atas gigi susu. Ya. Ini tangnya ya. Jadi cara memegangnya bukan pens grab ya. Nah, ini kalau pens grab. Ya. Ini kalau pens grab ini kita nggak bisa nanti nyabutnya ya. Ini melehoy nanti kita dibilang ya. Bu, saya cabut dulu Bu ya. Enggak ya. Jadi megangnya palm and thumbs ya. Palm and thumbs grab. Nah, kita megang ini kan ada handle ini kan ada yang lurus aja, kemudian handle-nya ada yang ada lekukan. Nah, yang ada lekukannya lah itu yang tempat kita genggam. Ya. Nah. Yang lurus itu berada di telapak. Nah, ya. Karena didesain khusus yang ada lekukannya untuk kita pegang. Ini palm and thumb grab. Ya, jadi kita cabut membutuhkan kekuatan. Nah, ya. Nanti ketika kalian praktek itu kalian bisa rasakan bagaimana cara memegang ya. Kalau kita megangnya terbalik seperti ini ya, lekukannya berada di telapak dan jari genggamannya di yang lurus itu nggak enak. Nggak enak ya. Nggak enak. Nah, memang dibuat khusus seperti ini ya. Oke, nah itu cara memegang. Kemudian tergolong apa alat-alat tang ini? Kritis kah, semi kritis kah, atau non kritis kah? Kritis, Kritis, Pak. Kritis. Pak. Pastinya kritis ya, karena tang ini dapat menembus jaringan mukosa. Jadi selain kita membutuhkan kekuatan, kita juga perlu kehati-hatian. Ya, kehati-hatiannya dari mana? Dari faktor golongan alatnya, yaitu alat kritis. Ya, maka perlu kita kehati-hatian. Kehati-hatiannya bagaimana? Pada saat kita mencabut, kita harus menggunakan fiksasi. Ya, fiksasi tangan kiri kita ini yang bebas itu untuk memegang giginya. Ya. Untuk memegang giginya, kemudian kita cabut ya. Dan pastikan tangan kita itu udah nyaman ya. Jangan mengawang-awang ya, posisinya atau kata orang itu labil ya. Ke sini, ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah ya. Harus kita posisikan dengan tepat. Nah, itulah ya. Apa ada pertanyaan lagi tentang tang gigi susu? Terima kasih, Pak. Oke, ya, bagus ya. Itu Hanifah, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi, guys? Pertanyaan? Enggak ya? Sudah tergambar ya di dalam pikiran kita ya bahwa yang namanya tang mahkota itu parunya tidak bertemu. Ya, itu mindset kita. Yang namanya mahkota itu parunya tidak bertemu. Kemudian yang namanya radix itu paruhnya bertemu. Tang radix itu paruhnya bertemu. Tang atas itu tang
yang handle-nya lurus sampai ke beaknya. Ya. Tang bawah itu handle sampai ke beaknya itu membentuk sudut 45 derajat. Ya, artinya dia melengkung ke bawah. Ya. Kemudian yang dikatakan gigi depan, ya, itu gigi mahkota depan itu tidak ada paruhnya, tidak ada lekukan. Gigi mahkota posterior itu ada lekukan. Nah, itu aja ciri-ciri yang perlu kita pahami untuk membedakan tang satu dengan tang yang lain. Dan kalian kalau sudah terbiasa lihat tangnya, ya, tanpa kalian menghafal ciri-cirinya pun juga kalian sudah langsung bisa mengingatnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk tang gigi susu? Oke, masih ada waktu setengah jam. Ya. Iya. Bapak, satu lagi, Pak. Iya, boleh, silakan. Kira-kira berapa harganya, Pak? Oke, harganya ya. Kalau harganya saya kurang tahu juga ya. Nah, ini saya pinjam di bagian penanggung alat ya, Pak Randy. Nah, kalian mungkin bisa searching ya di harga-harganya di katalog di online ya. Itu kalian bisa cek dan itu saja ya. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke ya. Untuk tang gigi susu ini nggak ada pertanyaan ya. Oke. Indri gimana Indri, ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke. Sampai berjumpa nanti di siang hari. Perbanyak maaf bila ada yang masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo.